Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salviana dari kelompok 3. Hari ini saya akan membahas materi mengenai malpraktek dalam keperawatan. Namun hari ini saya tidak menjelaskan sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya yang bernama Mardian dan Waserlin. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang malpraktek dalam keperawatan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu malpraktik. Jadi malpraktik ini adalah suatu kesalahan, suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya karena tidak sesuai dengan standar prosedural standar prosedur operasional, yang dimana akibat dari kelalaian itu mungkin akan mengakibatkan cedera, luka pada pasien bahkan hingga kematian. Lalu ada beberapa unsur dari malpraktik keperawatan ini. Yang pertama ada tugas, kerusakan, pelanggaran kewajiban, serta ada sebab akibat. Namun kita akan bahas satu persatu, yang mulai dari tugas, kerusakan, pelanggaran kewajiban tadi hingga sebab akibat. Yang pertama kita bahas tugas. Jadi pasien itu berhak mendapatkan lingkungan yang aman, dan di mana perawat ini mendapatkan kewajiban perintah dari dokter untuk memenuhi kebutuhan perawat. Jadi tugas-tugas ini muncul karena adanya hubungan antara perawat dan pasien. Lalu ada kerusakan. Jadi kerusakan ini pelanggaran terhadap kewajiban kita, yang dimana jika terjadi kelalaian akan menimbulkan cedera, luka yang akan mengakibatkan kerugian pada pasien. Yang ketiga ada pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban ini dikhususkan yang dimana ketika perawat melakukan suatu kelalaian, berarti perawat ini berkewajiban untuk mengganti rugi atas kelalaian yang dilakukan. Artinya kewajiban tersebut belum terpenuhi lah, seperti itu. Terakhir sebab akibat. Sebab akibat ini umumnya merupakan unsur yang paling sulit dibuktikan ya dalam gugatan malpraktik medis. Jadi harus ada hubungan sebab akibat langsung antara pelanggar tugas itu dan siapa yang merugikan. Seperti itu. Contohnya, jika perawat tidak membiarkan tempat tidurnya pasien, maka pasien itu tidak akan jatuh. Jika pasien itu tidak menyiapkan bed tempat tidurnya dengan aman, pasti pasien itu tidak akan mengalami resiko jatuh. Seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis-jenis malpraktik. Jadi jenis-jenis malpraktik ini terbagi atas dua. Yang pertama ada malpraktik etika dan malpraktik yuridis. Oke, sekarang kita masuk ke malpraktik etik. Jadi malpraktik etik ini adalah di mana tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi sebagai seorang tenaga kesehatan, seperti itu. Lalu ada malpraktik yuridis, di mana malpraktik yuridis ini terbagi menjadi 3 bentuk. Ada malpraktik perdata, pidana, dan administrasi, di mana malpraktik perdata ini terjadi apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya janji-janji yang telah ditransaksikan oleh tenaga kesehatan. Lalu kita masuk ke malpraktek pidana. Jadi malpraktek pidana ini ketika pasiennya meninggal dunia atau mengalami cacat akibat perawat kurang berhati-hati, maka sekurang-kurangnya perawat ini akan mendapatkan hukum pidana, yaitu pidana kurungan atau pidana penjara. Lalu ada juga malpraktek administratif. Jadi administratif ini berupa semacam sanksi seperti teguran lisan atau mungkin bisa di pencabutan izin dalam bertugas, seperti itu. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Mardian saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi kegagalan medis. Kemudian bentuk-bentuk kelalaian ada 6 macam, yaitu pertama ada malfeasance, yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum
Contohnya seperti melakukan eutanasia, di mana menghentikan kehamilan tanpa indikasi medis dan menghentikan pengobatan tanpa alasan yang sah. Itu tentunya akan merugikan pasien dan tenaga kesehatan dan bertentangan dengan hukum. Yang kedua itu misfeasance, di mana pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar. Contohnya itu seperti melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai atau mengabaikan keluhan pasien. Yang ketiga itu non-feasance, di mana tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan. Keempat itu ada malpraktik, di mana kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang memegang suatu profesi seperti misalnya dokter, perawat, bidan, akuntan, dan sebagainya. Kemudian 5. Maltreatment, di mana cara penanganan sembarangan, misalnya operasi yang dilakukan tidak secara benar atau terampil. Improper or unskillful treatment. Hal ini bisa karena ketidaktahuan, kelalaian, sembarang, atau acuh tak acuh. Kemudian keenam itu ada criminal negligence, di mana sifat acuh tak acuh dengan sengaja atau sikap yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera atau merugikan kepada orang lain. Itu saja, selanjutnya teman saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan kedua teman saya, yaitu sanksi hukum dalam pelayanan keperawatan. Sanksi hukum pelayanan keperawatan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, sanksi hukum pidana melalui jalur hukum perdata. Perawat dapat diminta ganti rugi oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan atas pelayanan keperawatan yang salah oleh perawat. Yang kedua, sanksi hukum perdata. Itu sanksi hukum perdata dapat berupa teguran, pembekuan izin sementara atau pencabutan izin selamanya. Terus yang ketiga, sanksi hukum administrasi, yang dimana terdapat teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrasi, atau ini pencabutan izin. Itu saja materi kami bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.